Assalamualaikum kedan-kedanku, selamat datang lagi di channel Oke Zen, edisi Oke Horror. Di video hari ini aku bakal bahas legenda hantu Jepang yang pernah menjadi inspirasi film-film hantu di Jepang nih weh. Langsung aja kita masuk ke ceritanya, kalian harus nonton sampai habis, selamat nonton. Yang pertama, ini tuh ada legendanya Hikiko atau biasa dikenal sebagai Hikiko-sang. Hikiko-sang ini menceritakan tentang hantu gadis kecil yang semasa hidupnya itu sering mendapat hal yang gak enak. Dia tuh sering kali dibully sama teman-temannya, bahkan orang di sekitarnya. Dia ini dibully teman-temannya di sekolah itu karena si Hikiko ini adalah anak kesayangan guru. Jadi teman-temannya ini banyak kali gak suka sama si dia ini, atau bisa dibilang teman-temannya iri karena dia itu anak kesayangan guru. Ditambah lagi namanya si Hikiko ini itu tuh agak mencolok. Mungkin pada saat itu nama Hikiko di Jepang itu kayak kelihatan norak atau langka atau gimana, atau terdengar aneh, kurang tahu ya. Tapi yang jelas teman-temannya si Hikiko ini di sekolah kayak nggak suka gitu sama nama dia, yang ngebuat teman-temannya itu juga ngejek namanya dia. Bulian yang pernah dia terima di sekolah itu cukup banyak kali ya, kayak teman-temannya itu pernah masukin mayat kucing ke dalam tasnya si Hikiko. Di bekal sekolahnya itu pernah ditaruh bangkai serangga. Bahkan sepatunya juga pernah dirobek teman-temannya itu pakai cutter. Buku pelajarannya juga pernah dibuang ke tong sampah. Bahkan Hikiko ini pernah dikunci di dalam lemari tempat penyimpanan alat-alat kebersihan sekolah. Pokoknya di sekolah itu dia banyak kali nerima tindakan pembulian dari teman-temannya yang sangat-sangat gak berperi kemanusiaan. Sampai suatu hari ada geng nih di sekolahnya yang sering ngebully dia ini. Mereka itu ngiket tangannya si Hikiko pakai tali dan menarik sebelah kakinya Hikiko. Kemudian mereka ini nyeret dia untuk keliling sekolah gitu. Karena dapat tindakan kayak gitu dari teman-teman sekolahnya, Kiko ini nangis, dia teriak minta tolong sama teman-teman sekolahnya. Bukannya dibantu, teman-teman yang lain ini cuma nengokin doang, bahkan mereka tuh ngetawain si Kiko ini. Nah, setelah dia ini diseret mengelilingi sekolahnya, akhirnya teman-temannya ini nyeret dia lagi nih balik ke kelas. Nah, ketika mereka ini ngelewati tikungan di lorong sekolahnya, mulutnya si Kiko ini terpentok tembok dan dia itu luka parah. Ini akhirnya badan dia itu banyak yang memar, kulit badannya banyak yang luka-luka juga, dan banyak kesakitan lainnya yang dia dapati dari teman-teman sekolahnya. Bahkan selain itu juga si Kiko ini benar-benar malang karena di rumahnya juga dia dapat perlakuan yang kasar dari orang tuanya. Jadi ayahnya Kiko ini sering kali mabuk. Nah, karena dia itu mabuk, dia sering kali memukuli si Kiko ini ketika marah, bahkan tanpa alasan apapun. Nah, dan ibunya si Kiko ini, dia tuh kalau marah suka nyeret si Kiko. Pokoknya dia tuh selalu dapat perlakuan kasar, gak di sekolah maupun di rumahnya sendiri. Nah, suatu hari nih, si Kiko ini ngalamin kejadian yang fatal. Dia dibully lagi, dia dikerjain lagi sama teman-temannya, yang ngebuat dia akhirnya keseret mobil dan meninggal dunia. Nah, setelah dia meninggal, konon katanya nih, dia tuh jadi sosok hantu gadis kecil coy, yang suka kali ngehantui murid-murid yang ada di Jepang pada masa itu. Nah, penampakan si Kiko ini, si Hikiko, kalau dari jauh itu dia kayak lagi nyeret boneka gitu. Tapi katanya setelah dilihat dari jarak dekat, dia tuh ternyata lagi nyeret mayat manusia. Jadi si Hikiko-sang ini emang nyari korbannya itu murid-murid sekolah di Jepang. Dan dia tuh katanya bakal nyeret korbannya sebagaimana dia mendapat perlakuan buruk dari teman-teman sekolahnya semasa hidupnya, bahkan dari keluarganya sendiri coy. Kalau kalian ada cerita tambahan tentang Hikiko-sang ini, kalian boleh komen di bawah ya weh. Oke, lanjut ya. Yang kedua coy, ini ada teki-teki nih. Ini tuh masih sama kayak cerita yang pertama tadi, masih tentang pembulian.
Jadi Kedan, menurut legenda Jepang nih, kisah teke-teke ini berawal dari seorang wanita yang dibully. Dia adalah seorang siswi yang bernama Kashima Reiko. Semasa sekolah, si Reiko ini terkenal sebagai siswi yang pemalu dan penakut. Nah, dua karakteristik inilah yang buat si Reiko ini jadi sasaran empuk teman-temannya untuk ngebully dia. Nah, suatu hari si Reiko ini dia tuh lagi nunggu kereta api di stasiun Shinkansen. Shinkansen ini jalur untuk kereta api yang super cepat yang ada di Jepang. Nah, pas lagi nunggu itulah si Reiko ini jadi sasaran bullying lagi dari teman-temannya. Saat itu temennya yang super jahil ini ngeletakin jangkrik nih di bahunya si Reiko, yang ngebuat si Reiko ini kaget. Terus dia tuh terjatuh di atas rel itu, yang ngebuat si Reiko ini meninggal di tempat, dan parahnya lagi tubuhnya ini terpisah jadi dua, dan ngebuat arwahnya si Reiko ini jadi gentayangan coy. Dari situlah si Reiko ini muncul dengan julukan teke-teke. Katanya sih kemunculan dia itu kayak ada bunyi teke-teke gitu. Dengan keadaan tubuh yang udah terpisah gitu, dia itu menghantui siswa-siswa di Jepang itu dengan cara menyeret badannya. Jadi kayak ngesot gitu. Dia itu jalannya bukan dengan kaki, tapi dengan tangan. Seakan-akan itu nggak cukup menyeramkan, ternyata teke-teke ini ketika dia datang, dia itu katanya megang kayak sabit gitu di salah satu tangannya coy. Nah, benda itu tuh untuk menakuti orang yang nggak bisa jawab pertanyaan dia. Jadi waktu malam hari dan melihat calon korbannya, dia itu selalu kasih pertanyaan, di mana kakiku? Nah, supaya orang-orang itu selamat dari benda yang dia pegang itu, orang-orang itu harus berhasil ngejawab dengan jawaban di jalur Meishin. Dimana jalur Meishin ini tempat terakhir kali Reiko meregang nyawanya. Mungkin pada waktu itu tuh temennya Reiko ini yang ngejahilin dia itu ngerasa kalau hal kayak gitu tuh masalah sepele. Tapi siapa sangka ya kan, perbuatan sepele itu justru bisa mencelakai temennya sendiri, dan itu mengakibatkan hal yang benar-benar enggak sepele ya coy ya. Dan menurut cerita yang beredar nih itu tuh ada dua orang yang udah jadi korban, yaitu seorang siswa dan satu lagi seorang masinis. Karena ceritanya yang cukup nyeremin ini, akhirnya teke-teke ini diangkat menjadi sebuah film horor nih di Jepang. Teke-teke ini merupakan film horor besutan sutradara Koji Shiraishi tahun 2009 yang menceritakan sekelompok murid-murid SMA di Jepang yang mencoba memecahkan misteri hantu teke-teke ini coy. Nah, kalau kalian punya pendapat tentang ceritanya teke-teke ini, kalian boleh komen di bawah ya. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kalian pernah tahu nih kisah hantu Sadako, sebenarnya Sadako ini memang hanya karakter novelisnya Koji Suzuki nih. Tapi karakter ini memang diadaptasi dari beberapa karakter Onryo, hantu pembalas dendam yang terkenal di legenda-legenda. Salah satu inspirasinya ini nih, Bancho Sarayashiki, yang menceritakan tentang riwayat mengenaskannya si Okiku. Jadi waktu zaman dulu nih, ini tuh nggak diketahui ya tahun berapa, yang jelas ini zaman dulu kali, ada seorang pelayan perempuan yang bernama Okiku. Nah, Okiku ini dia bekerja sama seorang pria bernama Aoyama Tesan. Si Tesan ini dia tuh naksir sama pelayannya sendiri, si Okiku. Dan dia itu udah berkali-kali juga nyatain perasaan cintanya itu sama si Okiku ini, tapi alhasil Okiku ini selalu nolak si pria ini. Karena ditolak, si Tesan ini marah sama si cewek ini, yang ngebuat dia punya pikiran jahat buat ngefitnah si Okiku. Nah, cewek ini dituduh menghilangkan salah satu piring dari 10 piring yang ada, dan piring itu piring yang sangat berharga dari keluarganya si laki-laki itu. Nah, kebetulan piring itu adalah harta pusaka nih coy. Nah, si pria Jepang ini buat aturan siapapun yang menghilangkan harta pusaka, dia bakal dihukum mati. Nah, karena tahu kayak gitu tuh, si Okiku ini kan jadi takut kan. Akhirnya dia tuh kayak cemas, dia mulai cari nih piring-piring itu, dicarinya yang mana satu lagi, kok cuman 9.
Dia cari terus-menerus, dia hitung ulang lagi piringnya, siapa tahu dia salah hitung kan. Tapi berkali-kali dia hitung, jumlah piringnya itu tetap 9 coy. Karena emang gak ada piring yang ke-10 ini, si Okiku ini ngadep lah dia ke tuannya ini dan mohon maaf, dia minta ampun karena dia udah ngilangin piring itu. Tapi si tuannya ini, si Tesan, dia tuh bakal ngampunin si Okiku kalau Okiku ini mau jadi kekasihnya dia. Nah, Okiku ini dia tuh tetap kekeh, dia tetap nolak tuannya dan gak mau jadi kekasihnya dia. Akhirnya tindakan Okiku ini ngebuat si Tesan ini jadi marah sama dia dan berakhir menghilangkan nyawanya si Okiku dengan suatu benda coy. Lalu dia tuh ngebuang si Okiku ini masuk ke dalam sumur. Nah, sejak saat kematian Okiku ini, akhirnya sumur itu tuh jadi angker. Tiap malam itu ada suara kayak teriakan, tangisan, bahkan juga ada kayak suara lirih nih, suara perempuan menghitung dari angka 1 sampai 9. Setelah dia nyebut angka 9, dia tuh langsung kayak teriak nyaring. Katanya sih untuk menghilangkan teriakannya Okiku, harus ada orang yang berteriak angka 10 setelah si Okiku itu berteriak angka 9. Karena katanya hal itu yang ngebuat Okiku ini lega. Dan akhirnya suatu hari nih, gak lama dari kejadian itu, ada seseorang yang udah nemuin piring yang ke-10 yang akhirnya ngebuat si Okiku ini udah gak teriak-teriak lagi coy. Oke lah, kalau kalian punya pendapat tentang kisahnya Okiku ini, kalian boleh komen di bawah ya. Oke, lanjut. Urban legend yang berikutnya ada Yotsuya Kaidan atau biasa dikenal sebagai Oiwa. Oiwa ini adalah salah satu cerita hantu yang terkenal dan pernah ditulis di Jepang, dikenal dengan sebutan nama Yotsuya Kaidan. Yotsuya Kaidan ini menceritakan tentang seorang wanita yang meregang nyawa oleh suaminya yang gak setia coy. Sehingga ngebuat dirinya itu hadir sebagai hantu yang penuh rasa balas dendam. Dari awal kisahnya coy, Oiwa ini adalah seorang gadis yang cantik yang tinggal di kota kecil nih di Jepang. Pacarnya itu namanya Lemon. Dia bukan pria yang kaya raya, dia itu pria yang sederhana, tapi Oiwa ini mencintai dia dengan apa adanya. Suatu hari entah kenapa si Lemon ini kok muak dengan hidupnya yang penuh kesulitan itu alias kesusahan ya. Nah, dia ini mulai nih ngebenci istrinya ini si Oiwa. Karena dia itu kepincut sama cucu tetangga yang kaya raya coy. Yang berujung si Lemon ini punya niat jahat terhadap istrinya. Nah, jadi posisinya si Lemon sama Oiwa ini udah menjadi suami istri nih. Si Lemon ini punya rencana jahat, dia bakal ngeracuni istrinya ini. Biar si Lemon ini punya alasan, biar dia tuh bisa nikah lagi. Dia bakal nikahin cucu tetangganya yang kaya raya itu. Akhirnya dia ngeracuni si Oiwa. Nah, racunnya itu ngebuat tubuhnya Oiwa ini cacat dan dia meninggal dalam kondisi yang gak wajar. Meninggal si Oiwa ini coy. Gak lama si Lemon ini akhirnya berhasil dia nikahin cucu tetangga yang kaya raya itu. Di hari pernikahannya si Lemon, si Oiwa ini ternyata nuntut balas dendam nih sama Lemon. Ketika si Lemon ini ngebuka kain penutup wajah istri barunya, yang dia lihat bukan istri barunya, tapi melainkan wajah istri yang sebelumnya yang pernah dia racuni. Yang terlihat adalah wajah rusaknya si Oiwa coy. Si Lemon ini ketakutan kan ngelihat wajah istri barunya kayak gitu. Akhirnya Lemon ini refleks, dia nyiksa istrinya itu. Dia menghilangkan nyawa istrinya sekaligus mertuanya sendiri coy. Nah, akhirnya kisahnya Oiwa ini diadaptasi menjadi drama kabuki yang masih dipentaskan sampai saat ini. Nah, kalau kalian pernah tahu film Nah, kalau kalian pernah tahu film Ju-ong The Grudge, nah film itu tuh kisahnya terinspirasi dari kisahnya si Oiwa ini. Kalau kalian punya pendapat tentang kisahnya Oiwa, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut ya. Yang kelima coy, ada Toire no Hanako-san. Yang kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, Toire itu artinya toilet, no itu kata kayak kepunyaan gitu. Nah, Hanako itu nama orang, dan sang ini nama
bukan nama, tapi kata tambahan untuk kita manggil nama orang Jepang nih. Kayak kalian tuh misalnya namanya Suzuki, jadinya Suzuki-san. Jadi emang sang itu kayak ditambahkan untuk biar lebih sopan aja gitu untuk panggilan orang Jepang. Jadi toire no Hanako-san itu artinya toilet Hanako atau bisa dibilang toiletnya Hanako. Menurut legenda nih, si Hanako-sang ini meninggal karena serangan udara pada zaman Perang Dunia Kedua. Nah, ada versi lainnya nih, kalau Hanako meninggal itu karena serangan pelecehan dari seseorang yang mendapatinya bersembunyi di dalam sebuah toilet. Kisah Hanako-sang ini coy, itu tuh populer kali di tahun 1980-an dan masih sering terdengar sampai saat ini. Jadi sosok Hanako ini itu tuh cewek SMA di Jepang, rambutnya pendek, dia pakai rok sekolah, baju sekolah, roknya warna merah, bajunya tuh warna putih. Gadis itu biasa disebut dengan nama Hanako. Nah, hantu Hanako ini katanya dia menghantui toilet nomor 3 di lantai 3 gedung sekolah. Bahkan banyak siswa-siswa di Jepang itu percaya kalau Hanako ini ada di toilet sekolah mana aja coy. Nah, untuk manggil si Hanako katanya seorang siswa harus menuju toilet nomor 3 dan mengetuk toilet itu 3 kali. Dan siswa itu harus bertanya, Hanako-san, apakah kamu ada di dalam? Nah, kalau di dalam bilik toilet itu ada si Hanako itu katanya bakal ngejawab, iya, aku ada di dalam. Perilaku Hanako ini itu tuh berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, legenda mengenai Hanako-sang ini sebenarnya bervariasi juga sih. Beberapa cerita rakyat mengatakan kalau bilik toilet dibuka, si Hanako ini akan berdiri di atas toilet dengan tatapan yang kosong coy. Dan ada 2 film nih yang menceritakan tentang si Hanako-sang ini. Film pertama itu ada School Mystery yang dirilis tahun 1995. Sementara film lainnya itu ada Toire no Hanako itu di tahun 1998 coy. Nah, kalau kalian punya pendapat tentang kisahnya Hanako-sang ini, kalian boleh komen di bawah. Oke, lanjut ya. Coy, yang terakhir ini yang keenam ada Kuchisake Onna. Nah, rumornya Kuchisake Onna ini beredar pada masa Heian. Kuchisake Onna ini diyakini sebagai seorang istri dari pria samurai di Jepang yang dihilangkan nyawanya karena dia tuh ketahuan berselingkuh coy. Karena dikuasai amarah, suaminya ini ngerobek mulut istrinya. Istrinya itu cantik, terus dia tuh bilang, sekarang siapa yang bakal bilang kamu cantik? Dia meninggal dan arwahnya itu gentayangan menjadi sosok yang misterius. Dengan mulut yang tertutup masker, kipas, atau scarf, dia akan bertanya kepada calon korbannya, apakah aku cantik? Nah, kalau korbannya itu bilang iya, Kuchisake Onna itu tuh bakal ngebuka maskernya dan memperlihatkan mulutnya yang lebar karena luka sobekan itu dari telinga kiri sampai ke telinga kanan coy. Nah, setelah dibuka nih kan, dia tuh bakal bertanya lagi, bagaimana kalau sekarang? Nah, rumor mengenai Kuchisake Onna itu kembali merebak di Nagasaki dan sempat menyebabkan kepanikan warga pada tahun itu. Sejumlah sekolah di Jepang nih mewajibkan murid-muridnya itu kalau pulang sekolah harus berkelompok, jadi nggak boleh ada yang sendirian, dengan didampingi gurunya atau orang tuanya yang menjemputnya ke sekolah. Karena muncul nih beberapa laporan kepada polisi kalau ada seorang wanita bermasker yang menyeramkan, mencurigakan juga. Dia tuh mengejar anak-anak sekolah di Jepang. Akhirnya kisahnya Kuchisake Onna itu diangkat ke layar lebar berkali-kali dan sudah ada beberapa judul nih menceritakan kisah seramnya, antara lain ada Kuchisake Onna tahun 1996, ada Kuchisake tahun 2005, ada Carvet, dan ada Sleep Mouth Woman in LA tahun 2014. Nah, itulah tadi kisah legenda hantu Jepang yang cukup nyeremin ya coy ya. Kalau kalian punya pendapat tentang kisah urban legend ini yang aku ceritakan ke kalian, kalian boleh komen di bawah ya. Kalau percaya nggak percaya itu balik lagi ke diri kalian masing-masing, karena di sini tuh aku cuman mau berbagi kisah aja ke kalian nih. Dan kalau kedan-kedan punya rekomendasi atau saran atau apapun itu untuk video aku yang berikutnya, kalian boleh komen di bawah ya.
Buat kalian yang udah menonton, mau lihat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share, dan jangan lupa ya kalian tuh aktifkan loncengnya agar kalian tuh tahu ada update terbaru dari channel Okezin. Assalamualaikum.